atas 600 orang yang hadir. Setengah tahun yang lalu saya sudah diundang supaya saya bisa hadir di sini. Karena anak muda semua, saya pakai bajunya anak muda. Tapi yang berat seminggu yang lalu setelah saya dapat judulnya ini. Living well, dying well. Ini sebetulnya bukan kelas saya untuk bicara ini. Khusus Bante Utamu saja. Tepuk tangan dulu. Terutama untuk yang bawah ini. Bagi saya, dying well, mati dengan baik. Tolong diklik. Bagi saya, dying well ini tentang kematian. Bagi saya misterius. Kapan kita meninggal tidak tahu, di mana kita meninggal, karena apa kita meninggal, masih misterius. Idealnya seperti itu, hidup dengan baik, meninggal dengan baik. Bagaimana baiknya? Tolong diklik. Kalau bisa meninggalnya ini pules, merem, lerem, tanpa beban, tidak menderita, tidak meninggalkan beban, penderitaan, dan lain sebagainya. Habis ceramah, motivasi, semua seneng, saya pulang. Tidur bablas, wah itu top. Itu tenang, pules, merem, lemes bukan ya? Lerem tahu ya? Tanpa beban, tidak menderita, tidak meninggalkan beban, penderitaan, dan lain sebagainya. Itu yang paling ideal. Tapi tidak mudah seperti itu. Banyak orang meninggalkan dunia ini sakit dulu, menderita dulu, berat dulu, meninggalkan beban yang begitu luar biasa. Tidak mudah. Maka ini titipan saya nggak bisa bicara ini, berat ini, biar Bante Utamu saja. Tepuk tangan sekali lagi. Apa kabar? Ya, tenaganya kurang. Saya kemarin diundang saudara kita di gereja Katolik, gereja Kristen. Tenaga mereka ini ya, 5 kali dari tadi itu. 5 kali lah, ini cuma luar biasa. Kok luar biasa? Ya kalau karma baik sukses Pak, kalau karma nggak jelek ya nggak sukses. Apa itu? Apa kabar? Loh bisa loh. Tapi tenaga baru 3 kali. Kawan kita, saudara kita 5 kali. Hidup ini perlu dipaksa. Mau menjadi sesuatu yang baik, malas, tidak dipaksa tidak akan rajin. Positif tidak dipaksa akan negatif. Mau cuma teriak, luar biasa, luar biasa. Kok berat? Terakhir saya sama Mr. Po mempelajari tentang aura. Sudah 2 tahun kita bicara. Begitu saya tanya orang, apa kabar? Luar biasa Pak, pasti miskin. Tapi begitu, luar biasa, oh pasti sukses. Apa kabar? Loh ya bisa gitu loh. Apa kabar? Anda. Lah, oh gini cukup. Nggak cukup Salva. Anda luar biasa. Apa kabar baru kelas? Anda justru Anda itu luar biasa. Anda apa kabar? Auranya cepet, tepuk tangan. Itu yang saya sering ngomong, Cingsen itu loh. Tepuk tangan, woi. Ini yang disebut spirit. Saya ulang. Inilah spirit. Manusia tanpa spirit tidak mungkin berhasil. Manusia tanpa semangat tidak mungkin berhasil. Maka bicara tentang kehidupan, living well, ini saya mampu. Saya mau bicara ini. Jadi kita lahir di dunia ini.
sampai kita meninggal. Tidur itu ya. Ini sebuah proses. Setuju? Kita merupakan satu karma baik bisa lahir sebagai manusia. Berarti punya kesempatan dalam dhamma ini. Punya kesempatan untuk memperbaiki diri secara sempurna dan berproses satu demi satu. Mungkin saudara kita mengatakan ini anugerah. Anugerah. Ini karunia. Kita sering bicara nih, karma. Kita dilahirkan sebagai manusia, kesempatan untuk merubah kehidupan dengan pasti. Hanya manusialah yang bisa merubah karma lampau menjadi lebih baik. Jadi kita bangga harusnya, sadar bahwa ini punya kesempatan untuk ke depan. Karunia ini atau yang disebut anugerah perlu kita syukuri. Jadi kalau bagi saya kehidupan seperti ini, syukur meninggalnya nanti loh, syukur dying well. Karena kita tidak tahu, bagi saya masih misteri. Kalau untuk living, untuk kehidupan hari ini, tergantung karena kita sesuai dengan ajaran Buddha Dhamma, ajaran itu mengajarkan kita menjadi manusia yang bertanggung jawab. Menjadi manusia yang konsekuen, bertanggung jawab pada kehidupan ini. Jika saya mampu bertanggung jawab pada kehidupan ini, dan sekeliling orang saya, dan alam sekitarnya, mampu saya kuasai dengan baik, bertanggung jawab, hidup pasti enak kok itu. Bukan kurang lebih, hidup kita pasti. Kalau saya tidak bisa bertanggung jawab atas diri saya sendiri, kehidupan akan pincang. Mati pun menderita, bikin beban orang lain, membuat beban buat orang lain, dan kita sendiri sakit luar biasa, meninggalnya tidak baik. Meninggalkan baik selama hidup maupun waktu mati. Maka ajaran Buddha Dhamma sebagai mengajarkan manusia konsekuen bertanggung jawab, itu jelas buat saya Buddha Dhamma number one. Tolong diklik. Seperti yang kita sering baca di kitab suci, aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri. Kerap kali direnungkan. Beres. Apapun yang terjadi nanti di kehidupan saya, mau rusak, mau tidak, kembali ke manusianya ini. Manusianya ini punya ji atau tidak? Semangat, isi, punya isi atau tidak? Isinya ini kalau bagus, pasti bagus. Maka jelas sekali ajaran yang begitu luar biasa, tergantung manusianya ini. Kalau kita mengerti secuil Buddha Dhamma, kata-kata ini cukup loh. Saya bertanggung jawab atas kehidupan saya sendiri. Saya berani bikin MOU. Masa depan orang yang punya tanggung jawab 10 tahun mendatang, pasti sukses, luar biasa. Jadi kalau menanyakan kepada saya kupas tentang living well, hidup yang baik untuk saat ini, bisa nggak? Tentu, tolong diklik. Jawaban saya, pasti bisa. Pasti bisa. Saya pasti bisa hidup lebih baik. Karena apa? Ada landasan. Landasan saya Buddha Dhamma. Pasti baik. Kenapa pasti? Hukumnya jelas. Kalau kita mengerti hukumnya jelas, saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri dan pada sekeliling saya dan pada alam sekitarnya. Kita berjalan, tidak mungkin gagal. Maka pengertian saya tentang pasti bisa, itu ada landasan. Karena 20 tahun terakhir saya mempelajari Buddha Dhamma. Way of life. Cara hidup yang terbaik buat saya. Orang tanya saya, Pak, Buddha Dhamma baik. Lah agama itu baik nggak? Baik. Baik juga. Seperti Sang Buddha mengatakan, ajaran kebenaran
Tidak hanya pada ajaranku saja. Hormati guru-gurumu yang lain. Toleransi, kebijakan yang begitu kuat. Mantap sekali. Dan berani bicara. Come and see. Datang dan coba. Kalau nggak cocok, pergi. Cocok, jalan, silakan punyamu sendiri. Ini kekuatan pengertian yang diterima oleh manusia. Kalau kita mau belajar isi, yang saya sebut isi G ini, energi, kebenaran, Buddha Dhamma. Terima atau tidak tergantung kita. Cocok, jalankan. Nggak cocok, kita tinggal. Itu luar biasa, maka ada beberapa hukum yang mau saya bagi secara sederhana. Hukum dalam Buddha Dhamma ada 4 poin yang penting sekali, yang selalu akan saya kupas di mana-mana. Tentang sebab akibat. Adanya ini karena itu. Adanya itu karena ini. Ada ini karena terus muter terus saja. Dan ajaran di agama-agama saudara kita ada semua. Baik di Islam, Katolik, ya, Kristen ataupun Hindu, aliran kepercayaan. Ada semua. Karena hukumnya hukum universal. Bukan milik Sang Buddha. Sering orang keliru kalau ngomong sebab akibat, wih karma, nakuti, kurang ajar. Gak ada yang nakuti, itu hukum pasti. Ini hukum kehidupan universal. 2, hukum pikiran. Hukum pikiran dikupas oleh Sang Buddha, habis-habisan juga bukan milik Sang Buddha. Sang Buddha menguraikan kebenaran. 3, perubahan, anicca. Cita niyama dhamma, anicca. Hukumnya pasti. 4, moralitas atau sila. Pasti juga. Ini bukan milik Sang Buddha. Sang Buddha ngelakoni, menjalani proses ini bagus, diuraikan dhamma. You nggak mau, terserah. Pasti kena dampak. Percaya atau tidak, percaya atau tidak, mengerti atau tidak, nolak atau tidak, setuju atau tidak. Hukum ini akan berjalan dengan pasti. Maka bagi kita sendiri yang belajar Buddha Dhamma, berbahagialah Anda telah menemukan mutiara luar biasa. Apa kabar? Maka untuk living well, untuk hidup baik, judulnya cuma 1, pasti. Pasti bisa. Dengan pengertian Buddha Dhamma, yakin saya, kehidupan berubah. Contohnya, saya udah ngalami, berani ngomong, bicara, pasti. Kenapa? Pasti benar. Kalau kita jalan dengan pengertian itu tadi, pasti sukses. Apalagi materi, cuman duit, cuman berapa miliar, kecil. Tepuk tangan dulu dong. Kecil. Sekarang saya kupas dulu karena waktu saya mepet banget, ini cuma dikasih 45 menit ya. Iya, tolong ingatkan ya. Hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Andri Wongso hari ini adalah kumpulan dari kemarin. Andri Wongso bulan depan, tahun depan, 5 tahun depan, tergantung bagaimana saya punya isi ini. Isinya ini apa? Pikiran maupun mental, karakter yang di dalam. Kalau value, mutu saya min, hasilnya pasti min. Kalau mutunya, kualitasnya plus, hasilnya pasti plus. Hukumnya pasti. Kenapa kok China luar biasa? Olimpiade mau jadi terbaik, terbesar, termewah, nomor 1 tercapai. Dari mana manusia itu bisa berubah? Mental. Ada hukum sebab akibat. Karena mentalnya benar, jadi benar. Kenapa kok China luar biasa? Olimpiade mau jadi terbaik, terbesar, termewah, nomor 1 tercapai. Asian Games, emas cuma dapat 199.
ditentukan targetnya. Terbaik, termewah, terbagus, nomor 1, jalan. Kalau kita mikir kenapa kok bisa? Kenapa kok kita kalah dengan bangsa lain seperti Malaysia, Indonesia kalah. Membuat saya sedih. Sebagai motivator melihat seperti tidak pantas kita kalah. Robah semuanya. Mau benar, mau kita mau juara ke depan, tergantung sikap. Maka 2 sikap ini yang selalu membuat manusia maju atau mundur, plus dan min. Miskin mental atau kaya mental. Hukumnya pasti, hukum sebab akibat dimulai dari sikap di dalam. Contohnya miskin mental. Begitu kita miskin mental, hidup kita tidak mungkin baik, pasti rusak. Malas, loyo, tidak disiplin, takut tantangan, banyak mengeluh, tidak bertanggung jawab, tidak punya dedikasi, takut perubahan, cepat puas diri, pesimis, apatis, sulit beradaptasi. Miskin mental. Begitu miskin mental, kita mau pingin hidup enak, tidak mungkin ada, boten wonten. Pasti kehidupan akan rusak. Kenapa? Sikap mentalnya jelek. Maka hukum sebab akibat berangkatnya kalau salah, salah semua. Hukum sebab akibat itu baru satu secuil dari mental, belum yang lain. Maka satu lagi, kaya mental. Kaya mental inilah senjata kita. Hukum faktor yang harus kita miliki untuk sukses hidup yang baik. Tanggung jawab, disiplin, optimis aktif, integritas, jiwa besar, yakin, penuh percaya diri, suka tantangan, berkompetisi, menghargai waktu, komitmen, jujur, konsekuen, determinasi, pantang menyerah, dan ratusan kata-kata yang masih berkaitan dengan kaya mental. Jika kita punya satu tadi loh, ajaran Buddha Dhamma, tanggung jawablah terhadap dirimu sendiri. Bangkit langsung tahu kita, nasib saya tergantung saya. Maka kata-kata di sini ini mutlak kita miliki. Dengan kualitas kaya mental, kehidupan yang rusak, yang jelek, yang bangkrut masa lalu, ataupun kehidupan kita masa lampau berkapa-kapa lampau bisa dirubah, bisa kita robah. Ada sebabnya. Tepuk tangan yang keras. Lebih keras. Tambah keras. Paling keras. Ini termasuk semangat G. Wirya, semangat. Itu isi. Kalau manusianya ini punya isi G, ada isinya, ada jingsen, positif di depan. Yakin, orang nanya, tidak akan ragu, bisa gak sukses? Gak ragu. Bisa gak berubah? Tidak ragu. Bisa gak hidup baik? Pasti. Seperti filosofi yang saya peroleh melalui penderitaan, kemelaratan, kemiskinan, belajar, berjuang, gagal, bangkit. Bangkit, gagal, bangkit sampai sukses. Saya bikinlah filosofi success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses adalah success is my right, hak saya. Saya mau hidup lebih baik, hak saya. Saya hidup lebih maju, hak saya. Saya mau makan 3 kali, mau kerja keras, hak saya. Saya mau beli sepeda, hak saya. Saya mau naik kelas, saya mau lulus ujian, hak saya. Saya mau jadi sarjana, hak saya, lulus. Hak itu mental. Kalau sumbernya tidak punya, gagal. Maka kepanjangannya, success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.
Guru agung kita, Sang Buddha, tidak pernah mengajarkan instan. Tidak pernah mengajarkan tanpa kerja kaya. Tidak bisa. Engkau juga bisa seperti aku mencapai puncak nibbana. Kondisi nibbana. Tapi Anda lakukan. Anda jalani. Prosesnya Anda jalani. Bukan lompat, atau jadi nibbana enak banget. Enggak ada. Maka kita harus ngerti. Kehidupan ini harus dikelola. Diatur. Dikembangkan. Dijaga. Di-maintain. Sepanjang hidup ini dijaga. Maka dengan jaga kita sadar. Menyadari, menginginkan, memperjuangkan dengan sepenuh hati. Itu kekuatan kesadaran. Semua ajaran Buddha Dhamma mengajarkan proses. Proses. Tanpa proses tidak mungkin. Mari dengan hormat kita baca lebih keras. 1, 2, 3. Sukses adalah hak saya. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja. Tepuk tangan. Mari kehidupan kita nikmati, kita syukuri, kita kelola, kita maintain, kita jalani penuh dengan syukur. Kapan itu? Setiap hari sepotong-sepotong. Tiap hari dinikmati. Tiap hari, mau susah, mau sedih, mau rumit, prosesnya jalani. Yakin sekali saya, inilah kekuatan hukum sebab akibat. Karena saya faktor ada, hasilnya pasti ada. Karena saya siapkan, hasil pasti ada. Karena ini bentuknya hukum sebab akibat yang pasti. Poin pertama. Masuk poin kedua, hukum pikiran. Manusia bisa sukses atau tidak, sangat tergantung cara mikir. Bagaimana dia mengelola kehidupan, bagaimana dia mengelola masalah, bagaimana dia melihat kehidupan. Kalau manusia mikirnya salah tentang kehidupan, oh nasib saya memang seperti ini Pak, nggak apa-apa. Kalau saya gagal, saya miskin, memang karma saya senang, saya terima, nggak apa-apa. Bodoh sekali, awija, ketidaktahuan, yang tidak tahu tentang dia tidak tahu, waduh berat sekali. Maka betapa pentingnya Cita Niyama Dhamma, hukum tentang pikiran. Dan hukum tentang pikiran ini dimanapun sifatnya itu umum, universal. Siapa yang mampu mengelola pikiran dengan baik dan benar, pasti sukses. Kita lihat penemuan-penemuan terbesar di dunia, negara yang maju di dunia, teknologi maju di dunia, ditemukan karena adanya pengembangan potensi pikiran. Maka tidak salah seorang pujangga, seorang ilmu jiwa, William James mengatakan, penemuan terbesar dalam abad ini adalah manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah sikap mental atau cara berpikirnya. Manusia, kita sejak di sini, waktu kita di sini gagal, kita hidup udah umur 30 sekarang, 30 tahun. 30 tahun gagal. Lalu mentalnya, pikirannya, isinya itu negatif. Pasti ke depannya juga rusak. Tapi kalau pikirannya mengatakan, biarpun 30 saya bangkrut, mundur, kalah, gagal, tapi punya pikiran, saya mau berubah. Saya mau berubah. Itulah pikiran. Begitu kita bilang saya mau berubah, saya mau berusaha, saya mau maju. Mentalnya punya, mungkin sekali akan berubah. Maka orang ini luar biasa, William James mengatakan seperti itu. Bukan penemuan teknologi. Penemuan terbesar adalah manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikirnya. Luar biasa. Ratusan tahun sudah ngomong. Tetapi saudara-saudara, Sang Buddha Guru Agung kita 2500 tahun lalu sudah ngomong jelas. Mungkin William James belajar Buddha Dhamma.
Mungkin. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Itu saya ringkas saja. 2500 tahun lalu sudah tertulis. Hukum cita niyama dhamma. Kedengkian, kebencian, kebesaran jiwa, kebesaran hati. Semua di pikiran. Maka kenapa diajarkan meditasi? Mengamati pikiran. Mengamati pikiran supaya tenang, seimbang. Melihat kita, kok saya iri, kok saya dendam, saya benci, kok saya senang, kok saya suka, kok saya bahagia, kok saya rela membantu orang lain. Semua kembali ke mengelola pikiran untuk mengelola hidup. Kalau kita mampu tahu hukum pikiran begitu luar biasa, ya kita mengerti bahwa hidup ini harus dikelola. Tapi kalau pikiran kita nyangkut, sudah umur 30 masih gagal, lalu apalagi kena mitos. Sudah, begitu mitos nempel, nggak akan sukses. Mitosnya komplit lagi. Tentang nasib, tentang keturunan, fisik, kesehatan, pendidikan, warna kulit, gender, sio, bintang, waktu lahir. Kenapa kamu nggak sukses? Memang nasib saya seperti ini, Pak. Karma saya memang seperti ini, nggak apa-apa, Pak. Bodoh. Kenapa bodoh? Bodoh hidup, bukan otaknya bodoh, hidupnya bodoh. Robah, bisa dirubah. Keturunan, kenapa kamu gagal? Keturunan orang miskin saya. Fisik, kesehatan tidak memungkinkan saya untuk maju. Pendidikan saya rendah, Pak, cuman SMA. Saya cuman SMP. Kenapa kamu gagal? Saya cuman SMP. Nah kok dia bisa? Dia SMA. Tanya SMA, kenapa kamu gagal? Ya saya cuman SMA, bukan S1. Tanya S1, kenapa kamu gagal S1? Saya S1 cuman S1 Petra. Tepuk tangan dulu.